Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fajra Putrina STMM selaku dosen pendidik 1 dan Ibu Dr. Asri Krisnawati SSN SIM selaku dosen pendidik. Yang saya hormati Bapak Insinyur Abdul Mukhlis Soma MM selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kanika Emilia Kuswoyo dengan NIM 2040125100044. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Fund-Size dalam Modelasi Pengaruh Carbon Emission, ESG, dan Asset Growth dalam meningkatkan Firm Financial Performance pada perusahaan energi di 5 negara ASEAN periode 2021 hingga 2024. Perekonomian merupakan tonggak bagi suatu negara. Seperti pada kawasan Asia Tenggara, terdapat ASEAN yang memiliki tujuan untuk menstabilkan perekonomian serta meningkatkan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Meningkatnya perekonomian ini dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya produk domestik bruto. Menurut International Monetary Fund, PDB ASEAN merupakan PDB terbesar kelima dari PDB global. Hal ini seperti dilihat dari grafik ini, terlihat bahwa Indonesia memiliki produk domestik bruto terbesar dari kelima negara lain. Kemudian dalam mengintegrasikan perekonomiannya, ASEAN juga membentuk ASEAN Interconnected Sustainability Ecosystem yang bertujuan dalam keberlanjutan perdagangan dan berfokus pada ekonomi hijau. Seperti pada grafik di sini terlihat bahwa konsumsi energi itu selalu meningkat di setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan pernyataan dari ASEAN Center for Energy yang menyatakan bahwa konsumsi energi fosil itu meningkat sebesar 70% selama 2 dekade terakhir, dengan energi terbarukan juga meningkat sebesar 25%, tetapi masih jauh di bawah energi terbarukan. Kemudian kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan keuntungan dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Kinerja keuangan sendiri dapat diukur menggunakan berbagai rasio keuangan. Pada penelitian ini saya menggunakan 2 indikator pengukuran, yaitu berdasarkan market based ada Tobin-Skew dan accounting based berdasarkan return on asset. Tobin-Skew merupakan kinerja keuangan yang mampu dalam perusahaan mengelola sumber dayanya dengan membandingkan pada nilai pasarnya. Nilai Tobin-Skew apabila di atas fair value itu akan memberikan nilai pasar sebesar under value, sedangkan over value, Tetapi apabila di bawah nilai fair value-nya, maka pasar akan mengindikasikan sebagai under value. Pada grafik ini terlihat bahwa nilai over value itu pada titik tertingginya ada di tahun 2021 dengan skor itu sebesar 3,66 dengan banyaknya perusahaan sebesar 67, sedangkan kelompok under value itu terendahnya ada di tahun 2024 dengan nilai 0,64 dengan perusahaan sebesar 90 perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa masih banyak perusahaan yang mencerminkan nilai Tobin-Skew-nya di bawah nilai perusahaannya. Kemudian ada return on asset. Return on asset itu kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Dari grafik ini terlihat bahwa Indonesia selalu memiliki return on asset tertinggi di setiap tahunnya, kemudian disusul dengan Malaysia, Filipina, dan Singapura. Tetapi Thailand juga mengalami penurunan terkait return on asset ini. Dinamika naik turunnya return on asset ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor yang saat ini menjadi fokus global, ada di sustainability finance. Seperti grafik penaikan emisi karbon dioksida di sini terlihat bahwa semakin tahun itu merupakan semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan di ASEAN dengan angka setiap tahunnya itu merupakan angka tertinggi. Dikutip dari World Meteorology Organization juga menyatakan bahwa emisi karbon juga meningkat dipengaruhi oleh pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas manusia, dan industri. Pengungkapan emisi karbon juga merupakan bagian dari keberlanjutan, salah satunya dari pengungkapan environmental, social, dan governance. ESG di sini menuntut perusahaan untuk mengelola tanggung jawab terkait dampak lingkungan, sosial, dan tata kelolanya. Berdasarkan grafik ESG score di sini terlihat bahwa Singapura memiliki nilai skor ESG selalu tertinggi di setiap tahunnya. Kemudian disusul Thailand, ada Indonesia dan Malaysia dengan rentang skor sebesar 68 hingga 70, serta diikuti dengan Filipina. Pada penelitian ini, Tobin-Skew dan ROA dalam perhitungannya saya menggunakan aset, sehingga pada variabel ketiga di sini saya menggunakan aset growth yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya di
di sini saya juga menggunakan moderasi sebagai perhitungannya juga dengan menggunakan proses yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menyerap risiko dan komprehensif dalam pengungkapan keberlanjutannya sesuai dengan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada penelitian ini saya juga mendapatkan berbagai penelitian terkait hasil inkonsistensi dari setiap variabelnya. Untuk berdasarkan fenomena yang sudah saya dapat dan hasil inkonsistensi tadi, saya dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut, serta tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah. Kemudian saya harapkan penelitian ini bermanfaat bagi akademisi seperti menambah literatur, bagi manajemen dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi strategi perusahaan. Kemudian penelitian ini juga berlandaskan dari dua teori utama, yaitu ada stakeholder theory dan signaling theory. Stakeholder theory di sini dikenalkan oleh Edward Freeman pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan itu dipengaruhi salah satunya dari pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sendiri di sini seperti investor, kreditor, dan lainnya. Teori ini menjadi landasan teori utama karena mencerminkan kondisi perusahaan yang dapat dilihat dari pasar dan keuangannya. Kemudian ada signaling teori di sini diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal kepada pihak luar terkait kondisi perusahaannya. Sinyal ini atau informasi ini memberikan perspektif pihak luar terkait dengan kondisi perusahaan atau kinerja keuangannya. Berdasarkan teori yang sudah saya paparkan dan beberapa penelitian terdahulu yang sudah saya dapatkan, saya dapat menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut. Dengan variabel dependennya ada firm financial performance yang diukur dengan Tobin Skew dan return on asset. Kemudian ada variabel independennya ada carbon emission disclosure, ESG, dan asset growth, serta saya menggunakan moderasi yaitu firm size. Berdasarkan penelitian terdahulu, saya dapat menyusun hipotesisnya sebagai berikut. Kemudian penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder, serta saya menggunakan beberapa teknik analisis data. Dengan populasi, saya menggunakan perusahaan energi di 5 negara ASEAN, ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan kriteria sampel sebagai berikut, saya mendapatkan hasil 33 sampel penelitian dari 33 perusahaan dengan periode selama 4 tahun, sehingga saya mendapatkan data observasi saya sebesar 132. Baik, kemudian operasionalisasi variabel. Di sini Y1 saya diukur menggunakan Tobin Skew yang merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola kemampuannya berdasarkan nilai pasarnya. Kemudian ada return on asset di sini, kemampuan perusahaan yang diukur berdasarkan total asetnya, serta saya menggunakan carbon emission disclosure di sini sebagai variabel independen yang merupakan pengungkapan jumlah emisi karbon yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Kemudian ada ESG di sini merupakan pengungkapan keberlanjutan yang dihitung dari 3 aspek utama. Ada environmental, sosial, dan governance. Kemudian ada asset growth yang merupakan perhitungan dari peningkatan atau penurunan dari asetnya. Kemudian saya menggunakan moderasi yang mencerminkan dari besar kecilnya suatu perusahaan. Kemudian pengujian yang saya lakukan yang pertama, di sini saya akan menentukan model yang akan saya dapatkan atau common effect, Fish effect, atau random effect. Dengan ujinya ada uji Chow, Hausman, dan Lateran multiplier dengan metode penelitiannya sebagai berikut. Serta saya menggunakan uji statistik deskriptif, asumsi klasik, dan pengujian hipotesis lainnya. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa proposal ini masih banyak keterbatasan, sehingga saya menginginkan masukan dan kritik dan saran dari tim uji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.